guys, kali ini kami dari kelompok 2 akan mereview sebuah jurnal internasional psikologi eksperimen. Jurnal ini berjudul The Impact of a Gratitude Intervention on Mental Well-being During COVID-19, a Quasi-Experimental Study of University Sweden. Jurnal ini ditulis oleh Michael Geyer dan juga Jermaine Morris, yang mana jurnal ini terbit pada tahun 2023 di Applied Psychology Health and Wellbeing. Nah, jurnal ini bisa diakses melalui link di bawah ini. Yuk kita simak apa sih yang ada di dalam jurnal tersebut. Jurnal tersebut memiliki latar belakang yang mana pada masa pandemi COVID-19 dan juga kebijakan social distancing telah berdampak negatif terhadap kesehatan mental seseorang, terutama pada kelompok dewasa muda dan juga mahasiswa. Nah, penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa intervensi bersyukur atau gratitude intervention itu memiliki efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mental seseorang. Oleh karena itu, penelitian ini tuh bertujuan untuk menyelidiki apakah intervensi bersyukur tersebut berupa jurnal refleksi mingguan selama 10 minggu dapat meningkatkan kesejahteraan mental mahasiswa, terutama pada masa COVID-19 yang mana dalam konteks pembelajaran mereka itu menggunakan sistem daring. Nah, di dalam jurnal tersebut ada identifikasi variabel yang mana ada variabel bebas berupa gratitude intervention, yaitu adalah jurnal refleksi mingguan selama 10 minggu. Kemudian ada variabel terikat berupa mental well-being, dan kemudian ada variabel extraneous berupa jenis kelamin atau gender, kemudian ada status mahasiswa atau undergraduate vs graduate. Nah, kemudian apa hipotesis dari penelitian tersebut? Hipotesis dari penelitian tersebut itu berupa mahasiswa yang mengikuti intervensi jurnal bersyukur selama 10 minggu atau kelompok perlakuan akan memiliki tingkat kesejahteraan mental yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak mengikuti intervensi tersebut atau bisa disebut sebagai kelompok kontrol. Nah, kemudian hipotesis yang kedua adalah intervensi jurnal bersyukur selama 10 mingguan akan memiliki efek size kecil hingga sedang memiliki perbandingan kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. Selanjutnya kita akan bahas tentang metode penelitian. Nah, pada penelitian ini subjek yang digunakan itu adalah mahasiswa dari universitas di Amerika Serikat yang mengikuti pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Nah, jumlah partisipan dalam penelitian ini itu terbagi menjadi 2 kelompok. Nah, yang pertama itu ada kelompok perlakuan. Nah, itu sebanyak 47 mahasiswa yang berasal dari 2 kelas organisasional behavior. Nah, yang kedua itu ada kelompok kontrol. Itu sebanyak 40 mahasiswa dari 2 kelas bisnis strategi. Nah, mayoritas partisipan ini itu merupakan mahasiswa S1. Itu sebanyak 77,0%, dan yang mahasiswa S2-nya itu ada 23,0%. Nah, penelitian ini itu perempuannya ada 44,8% dan yang laki-laki itu ada 56,2%. Nah, penelitian ini itu menggunakan 3 desain, yaitu ada yang pertama Quasi eksperimental, yang kedua two group, dan yang ketiga based on subject design. Nah, selanjutnya ada pengukuran variabel dependen. Nah, alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini itu yaitu Work Edinburgh Mental Wellbeing Scale atau WEMBBS. Nah, yang terdiri dari 14 item dengan skala Likert-nya itu ada 5 poin. Nah, alat ukur ini itu memiliki reliabilitas yang sangat baik. Nah, hal ini tuh ditunjukkan dengan nilai Cronbach alpha-nya itu sebesar 0,89. Dalam hal analisis statistik, penelitian ini itu menggunakan teknik ANCOVA one way between subject. Nah, prosedur penelitian ini tuh dilakukan dalam beberapa tahap ya. Yang pertama itu ada pretest. Nah,
seluruh peserta itu baik kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol itu diminta untuk mengisi kuesioner WEM-WBS. Nah, selanjutnya itu pada tahap kedua ada intervensi, di mana berlangsung selama 10 minggu. Nah, kelompok ini itu kelompok perlakuan itu diberikan tugas untuk menulis jurnal refleksi bersyukur setiap minggu, yaitu dengan mencatat 5 hal yang mereka syukuri dalam 1 minggu terakhirnya. Nah, jurnal ini nantinya akan dikumpulkan melalui learning management system. Nah, sementara itu kelompok kontrol itu tidak diberikan tugas apapun. Nah, setelah itu tahap ketiga itu dilanjutkan dengan post test. Nah, seluruh peserta itu kembali untuk diminta mengisi WEM-WBS untuk melihat perubahan yang terjadi setelah intervensi yang diberikan. Oke, selanjutnya adalah hasil eksperimen dan juga kesimpulan dari eksperimen ini. Setelah peneliti melakukan eksperimen ini, ternyata terdapat perbedaan yang signifikan antara mental well-being pada kelompok kontrol dan juga kelompok perlakuan yang diberikan intervensi gratitude. Nah, dapat dilihat di sini untuk mental well-being kelompok kontrol pada T1 atau pre-test itu memiliki rata-rata skor total sebesar 51. Nah, kemudian pada T2 atau post-test itu turun menjadi 49. Sedangkan pada kelompok perlakuan rata-rata skor totalnya itu pada pretestnya adalah 51,4 dan setelah diberikan intervensi gratitude berupa 10 jurnal rasa syukur mingguan itu naik menjadi 53,5 pada post-testnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kelompok perlakuan ini memiliki mental well-being yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol setelah diberikan intervensi gratitude. Nah, hal ini itu menerima hipotesis yang pertama. Jadi, hipotesis yang pertama itu diterima ya guys. Kemudian dapat dilihat di sini nilai Cohen's D-nya itu adalah 0,74. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa intervensi gratitude itu memiliki efek size yang sedang pada mental well-being sehingga memiliki pengaruh yang cukup kuat. Nah, hal ini itu berhubungan dengan hipotesis yang kedua, yaitu intervensi gratitude ini memiliki efek size yang kecil hingga sedang pada mental well-being. Jadi hipotesis yang kedua itu dapat diterima. Kemudian kita pindah ke kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian ini menggunakan instrumen yang valid dan reliable, yaitu menggunakan The Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale WMBBS oleh Tennant et al. Dengan nilai reliabilitas sebesar 0,89. Jadi instrumen ini sudah dapat dipercaya. Kemudian yang kedua adalah terdapat kelompok kontrol. Ketika terdapat kelompok kontrol, maka eksperimen ini dapat diketahui atau dapat dibandingkan apakah memang intervensi gratitude ini berpengaruh pada kelompok perlakuan. Kemudian kekurangan dari penelitian ini yang pertama adalah tidak menggunakan random assignment. Nah, penelitian ini tidak menggunakan random assignment karena bukan true eksperimen, melainkan quasi eksperimen. Nah, ketika tidak melakukan random assignment, maka potensi bias akan semakin banyak terjadi. Kemudian yang nomor 2 adalah tidak ada pengukuran variabel gratitude. Ketika tidak ada pengukuran variabel gratitude, maka tidak dapat benar-benar dipastikan apakah
gratitude ini mempengaruhi mental well-being. Kemudian yang ketiga adalah sampel terbatas hanya pada mahasiswa sehingga tidak bisa digeneralisasi. Nah, peneliti hanya mengambil sampel pada mahasiswa sehingga ketika eksperimen ini akan dilakukan pada kelompok yang lain, mungkin hasilnya tidak akan sama sehingga tidak bisa digeneralisasi. Oke, sekian review jurnal internasional dari kelompok 2. See you guys, bye-bye.